Eh, Selamat siang Pak Marcel. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan laporan UAS saya mengenai aplikasi jasa desain interior. Nah, di APB ini di bab 1 ada persyaratan program atau kebutuhan pengguna. Jadi di sini ada 2 poin. Yang poin pertama itu deskripsi proses bisnis baru, yang kedua itu BPMN-nya. Nah, di deskripsi proses bisnis baru di sini saya ingin menjelaskan tentang proses bisnis dari aplikasi saya sendiri. Jadi di sini aplikasi jasa desain interior merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan untuk membantu pengguna dalam menemukan desain interior, baik untuk pilihan desain, ukuran, dan deskripsi tentang produk desain tersebut. Di dalam website desain interior, untuk pengguna dapat juga melakukan konsultasi atau berbagai macam pertanyaan seputar desain interior. Berikut merupakan alur dari proses bisnis aplikasi jasa desain interior yang baru. 1. Pembuatan akun. Pada tahap ini, pengguna website dapat melakukan pembuatan akun dengan memasukkan nama lengkap, email, serta password. Nantinya admin akan menyimpan data pengguna ke dalam database. Yang kedua, pemilihan desain. Pada tahap ini, pengguna dapat melihat-lihat desain sebelum melakukan pilihan sesuai kebutuhannya. Nantinya, admin akan melihat ketersediaan desainer untuk melakukan desain pesanan user, dan admin akan menyampaikan permintaan user untuk desainnya. Ketiga, menentukan lokasi pengiriman. Pada tahap ini, pengguna ketika sudah menekan tombol troli nantinya akan meneruskan ke bagian lokasi pengiriman yang akan dituju. Pengguna dapat menambahkan alamat yang dituju. 4. Mengupload bukti transfer bank. Ketika sudah menentukan lokasi pengiriman, pengguna sudah melihat rincian harga desainnya. Admin juga memberikan opsi pilihan bank yang nantinya akan digunakan untuk membayar hasil desain. Pengguna dapat mengupload bukti transfer ketika sudah mentransfer. Kelima, menambahkan produk. Dalam website aplikasi jasa desain interior, admin juga dapat menambahkan jenis desain maupun menambah stok desainer yang nantinya pengguna ketika memilih desain, desainernya sudah siap untuk mendesain interior. Yang keenam, melihat riwayat pesanan. Ketika pengguna sudah melakukan pilihan desain sesuai dengan kebutuhannya, admin dapat melihat kembali data pesanan pengguna di bagian pesanan yang dikirim di dalam website. Berikutnya di BPMN. Jadi di sini saya akan menjelaskan alur BPMN tersebut. Jadi di dalam ini ada 3 peran, ada user, dan ini untuk aplikasi desain interior ada admin, sistem, desainer, dan database. Jadi misalnya dari usernya sendiri itu dia ingin sekali desain interior, jadi dia harus mengakses login. Nah, ketika mengakses login kan user sendiri belum punya akunnya, jadi kalau misalnya belum punya dia harus buat akun. Sedangkan kalau sudah punya langsung bisa masukin akun dan akses halaman webnya. Nah, dibuat akun. Di sini pesannya mengirimkan pesan kepada admin untuk membuatkan akun. Kemudian di sini di pesan ini dia akan melakukan proses pembuatan akunnya. Jadi di sistemnya ini proses akun akan dibuat. Nah, setelah akun tersebut dibuat, sistem tersebut akan menyampaikan pesan ke database dan akun user akan disimpan. Kemudian setelah database menyimpan akun, kemudian dia akan mengirimkan pesan ke sistem bahwa akunnya sudah jadi. Jadi setelah di akun yang sudah jadi ini, dia melempar ke admin, mengirim pesan ke admin, mengirim akun yang sudah jadi, dan akun yang sudah jadi tersebut dikirimkan ke user untuk akses halaman web. Nah, kemudian dari user ini mengakses halaman web, kemudian user juga dapat melihat desain, dan kemudian ketika user tertarik untuk melihat pesan desain, user akan melakukan pesan desain. Jadi di dalam pesan desain ini pesannya menyampaikan ke admin bahwa admin sedang mengecek desain. Kalau misalnya konfirmasi stok habis, jadi akan memberikan notif ke halamannya dan memberitahukan user bahwa stoknya telah habis. Nah, di bagian sistem ini dia akan mengonfirmasikan desainer ready atau tidaknya. Nah, dari sistem ini akan menyampaikan ke desainer bahwa desainer itu sudah ready untuk mendesain. Nah, setelah desainernya ready, desainer akan mendesain interior sesuai pesanan dari user. Nah, setelah desainnya sudah desain interiornya akan disimpan di database. Jadi hasil desainnya akan disimpan di dalam database. Nah, begitu desain interiornya sudah jadi, akan mengirimkan pesan ke sistem, akan memproses hasil desainnya dan mengirimkan ke adminnya lagi. Dan setelah desainnya sudah jadi, admin akan mengirimkan ke user bahwa hasil desainnya sudah jadi.
Nah, user di sini harus melakukan transaksi dengan membayar desain. Nah, jadi di sini dibayar desain ini eh, user mengirimkan pesan bayar ke admin. Jadi admin menerima notif bayar dan admin akan menyampaikannya ke sistem. Sistem akan memberikan opsi via bank. Jadi via bank mana yang akan ditransfer. Jadi di sini sistem akan menampilkan via bank. Setelah sistem menampilkan via bank akan dikonfirmasikan oleh admin. Admin akan mengirimkan opsi via bank ke user. User nantinya akan memilih bank untuk mentransfer uang untuk membayar desainnya. Jadi di sini setelah pilih bank, user akan membayar desain dan setelah itu juga akan mengupload bukti bayar. Nah, di upload bukti bayar ini user akan mengupload bukti bayaran dan admin menerima hasil transaksi. Nah, dari menerima hasil transaksi ini, admin akan mengirim ke sistem agar sistem akan memproses untuk menyimpan bukti transaksinya. Nah, dari sistem ini akan menyampaikan ke database untuk menyimpan bukti transfernya. Nah, dari sini setelah membayar dan mengupload bukti bayar, nah user sudah bisa menggunakan desainnya untuk kebutuhannya dan selesai. Dan ini untuk bab 2-nya ada 5 poin. Dan ini untuk hasil identifikasi dari eksitasi finalnya untuk use case-nya sendiri. Dan ini identifikasi dan hasil eksitasi finalnya untuk membuat use case-nya. Dan ini untuk use case-nya ada login, memilih desain, menggunakan fasilitas, melakukan transaksi dan mengelola web. Dan ini untuk use case aplikasinya. Ada keterkaitan dari user dan adminnya sendiri di dalam use case melakukan transaksinya. Dan ini spesifikasi use case-nya untuk login. Jadi di alternatifnya itu dia dapat mengubah password ketika salah dan aktornya itu user. Di memilih desainnya itu user juga dapat memilih desain sesuai keinginannya. Di alternatif flow-nya ini user dapat dibantu oleh admin terkait kendala pemilihan desain. Di dalam menggunakan fasilitas, aktornya ini user, dan alternatif flow-nya user dapat bertanya kepada admin terkait aplikasi yang digunakan. Untuk mengelola webnya itu admin sendiri yang mengelola webnya. Dan alternatif flow-nya itu admin dapat memperbaiki web ketika mengalami masalah. Untuk melakukan transaksinya itu ada 2 keterkaitan user dan admin. Untuk alternatifnya flow-nya sendiri, admin dapat mengecek kembali terkait transaksi user jika terjadi kesalahan. Nah, ini untuk activity diagramnya. Jadi di activity diagram itu dia dari membuka halaman UI sampai tampilan login, kemudian bisa menampilkan produk, kemudian sampai dengan melakukan pembayaran dan mengupload bukti bayar dan menerima hasil desainnya. Ini untuk activity diagramnya. Dan ini untuk kelas diagramnya. Ya, saya membuat sekitar 12 biji sampai dengan tahap kontaknya. Seperti kita lihat di sini ya, untuk kelas diagramnya. Nah, ini untuk sequence diagramnya. Untuk loginnya ini dari user mengakses halaman sampai sistem memvalidasi data dari usernya. Ada validasi dan invalid. Dan ini untuk memilih desainnya ada 6 objek: UI, UX, controller, admin, desainer, dan database. Ini aktornya adalah usernya sendiri. Akhir dari sequence-nya ini dia mendesain desainernya mendesain interior sesuai permintaan user. Untuk menggunakan fasilitas ini dari user, aktornya objeknya adalah halaman UI, controller, sistem, desainer, dan database-nya. Dan ini mengelola webnya, di mana admin dapat mengelola webnya sampai di akhir penggunanya sampai mengonfirmasi data diupdate oleh sistem. Ini untuk melakukan transaksi ada keterkaitan dengan user dan admin sampai melakukan pembayaran sampai menyimpan bukti bayarnya. Dan ini untuk mockup prototipe-nya, ini untuk tampilan user dan responsifnya. Ini untuk tampilan registrasinya. Ini untuk tampilan produk unggulan dan tampilan produk diskonnya. Ini untuk tampilan kategori daftar desainnya. Ini untuk tampilan deskripsi produknya. Ini untuk tampilan keranjang saya dan tampilan konfirmasi pembayaran. Nah, ini tampilan upload bukti bayar dan tampilan upload gambar bukti transfer. Ini tampilan pesanan saya dan tampilan riwayat pesanan saya. Ini tampilan pesanan saya. Ini tampilan footernya, ada kontaknya.
Nah, ini tampilan adminnya, mungkin sama dengan user. Ini tampilan beranda dan responsifnya. Ini tampilan produk unggulan, tampilan produk diskon. Ini tampilan deskripsi produk. Ini tampilan produk diskon. Ini tampilan daftar desain dan tampilan edit produknya. Ini tampilan pesanan baru dan tampilan detail pemesanan. Ini tampilan pesanan dikirim, tampilan detail pesanan yang dikirim. Ini tampilan pesanan selesai. Oke, jadi di sini untuk jalan program dari aplikasi yang saya buat. Nah, di sini untuk tampilan berandanya. Ini belum masuk ke loginnya. Ketika saya klik, nah langsung ke tampilan loginnya. Misalnya saya ketik emailnya gini, seperti ini, dan passwordnya seperti ini. Oh, emailnya tidak benar. Nah, kalau misalnya belum punya akun, kita bisa registrasi di sini. Nah, ini untuk tampilan registrasinya. Karena saya punya akun, jadi saya login. Ini saya login sebagai pengguna. Di sini langsung saya terhubung dengan aplikasi saya. Ini untuk tampilannya, untuk tampilan halaman berandanya. Nah, ini produk unggulannya dan ini untuk sedang diskonnya. Seperti yang kita lihat di sini, aplikasi yang saya buat ini responsif. Nah, responsif di sini. Responsif ya. Nah, responsif ya. Saya ingin membeli produknya. Misalnya saya membeli produk di bagian Cooking Ultra, saya beli. Nah, di sini ada ukurannya dan deskripsinya dan jumlah belinya. Saya misalnya membeli satu. Nah, ini langsung check out di sini. Nah, ini saya pilih alamatnya. Saya misalnya pilih di Pamulang Benda. Nah, langsung di ini masuk ke namanya. Nah, saya pilihan pembayarannya melalui BCA. Dan saya melakukan pembayaran. Jadi di sini saya akan upload bukti transfernya. Nah, di sini untuk memasukkan gambarnya. Di sini saya akan memasukkan gambar yang saya akan upload. Ini saya upload bukti bayarnya. Nah, ini saya simpan. Nah, ini masuk pemesanan yang alamat saya dan lewat. Ini saya akan membeli Cooking Ultra di sini. Dan ini pesanan saya. Nah, saya akan kemudian saya akan masuk sebagai adminnya. Saya akan logout dan saya akan masuk ke adminnya. Nah, ini untuk adminnya sendiri. Ya, di sini ada daftar produknya. Nah, di sini kita bisa mengedit. Misalnya jumlahnya 35, kita bisa mengedit jadi 36, 37 sampai 40 misalnya. Ini untuk mengeditnya, ini gambarnya. Jadi otomatis tersimpan jadi 40. Nah, ini isinya sama, ada produk unggulan dan sedang diskon juga. Nah, ini baru, pesanan baru nih. Ini tadi Cooking Ultra yang saya pesen. Nah, ini ada bukti transfernya sudah masuk ya. Seperti yang kita lihat, bukti transfernya sudah masuk di sini. Dan ini untuk yang dikirimnya. Nah, ini masuk juga ya, seperti kita sudah masuk ya buktinya ya. Dan ini untuk produk yang sudah selesainya. Nah, ini untuk pesanan selesainya. Oke, sekian itu aja
jalan program dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih.